kita membatasi jumlah waktu yang disediakan yaitu 10 menit. Saya kasih 9 menit ya, 9 menit sebagai timernya itu supaya tahu bahwa akan ada 1 menit lagi gitu ya. Jadi itu teknikalnya, saya harap bisa ditangkap. Jadi kita nggak perlu teriak-teriak begitu, tapi jadi manis. Ya, demikian saya harapkan masing-masing menyiapkan materi pembicaraan sepadat mungkin supaya di belakangnya tersisa banyak waktu untuk kita berdiskusi. Saya harapkan teman-teman dari luar, juga dari Jabodetabek boleh ikut ambil bagian lebih aktif sehingga diskusinya jadi semakin menarik. Demikian dari saya. Silakan host mulai karena sudah sampai di pukul 20. Sip. Shalom semuanya, puji Tuhan. Malam hari ini kita tepat jam 20, mestinya 20.00, tapi 20.01. Tidak persoalan, kita akan memulai. Dan sebetulnya tadi saya berharap bersama dengan kita Pastor Amos, ya, tapi beliau belum muncul. Maka itu dengan hormat dan kerendahan hati saya minta Pastor Fendi sebagai host untuk membuka acara ini di dalam doa. Puji Tuhan. Silakan. Kita sama-sama tundukkan hati, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kalau malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar tentang sebuah hal yang baru untuk pelayanan kami ke depannya Tuhan. Tuhan urapi setiap kami, urapi juga para pembicara, biarlah hikmat dari Tuhan sendiri mengalir di tengah-tengah kami pada hari ini, malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama untuk pelayanan kami yang lebih baik ke depannya. Biarlah semuanya untuk mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah dari awal pertengahan sampai akhirnya acara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Atas nama Korwil Jabodetabek, saya menyampaikan selamat datang semua dalam acara meeting Zoom. Kita melanjutkan pembahasan Senin yang lalu tentang Gereja 4.0 dan khusus malam hari ini yaitu tentang creative ministry. Artinya bagaimana kita bisa sebelum kita melayani jemaat ya dalam segala hal, kita sendiri juga bisa melayani diri sendiri juga dalam segala hal. Ada hubungannya dengan pandemi yang hari-hari ini sedang melanda kita, jadi melanda seluruh muka bumi ini. Bagaimana supaya hamba-hamba Tuhan bisa survive dalam keuangan dan juga bisa membantu jemaat bisa survive dalam ekonomi. Ya, itu yang akan kita bahas malam hari ini. Nah, ini akan saya serahkan kepada Pastor Herianto Lim ya, sebagai moderator. Tadi sudah dijelaskan masing-masing pembicara memiliki waktu kurang lebih 10 menit, tetapi dianjurkan 9 menit ya, karena diharapkan masih ada banyak sisa waktu untuk kita berdiskusi. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Pastor Herianto Lim. Terima kasih Pastor Paulus. Shalom Pastors, dimanapun juga berada. Shalom. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan Gereja 4.0 dengan tajuk Creative Ministry. Nah, yang dimaksud dengan Creative Ministry sini bukan seperti yang biasa kita kenal, yaitu mengenai tari-tarian atau pelayanan-pelayanan menggunakan alat yang canggih-canggih, tetapi kami ini mengharapkan bahwa pelayanan yang holistik bisa dilakukan oleh Gereja 4.0, yaitu diantaranya ketika melihat jemaat membutuhkan, ketika bisnis-bisnis bertumbangan, kita justru mengharapkan bisa menjadi daya dorong yang kuat sehingga bisa memberdayakan jemaat, bisa memberdayakan instansi gereja kita
sebagai alat penggerak ekonomi. Jadi produksinya kita manage, supply chain-nya kita manage, bahkan pasarnya juga kita manage. Berikut kita akan mendengar dari 3 narasumber kita, Pastor Magdalena yang adalah Ketua Korwil, untuk memulai pembahasan kita. Waktu dan tempat kami sampaikan. Silakan, Pastor. Shalom. Shalom. Hari ini saya tidak akan membicarakan tentang pandemi bagaimana dan bagaimana, tapi saya akan lebih berbicara ke arah firman Tuhan. Kalau kita dengan tema hari ini Creative Ministry, tentunya saudara-saudaraku tahu bahwa dari awal kitab yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki yaitu firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian 1 sudah dibicarakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan. Kata menciptakan ini adalah suatu pergerakan, suatu keadaan di mana Allah melakukan kreasi. Oleh karena itu Allah kita disebut kreator. Nah, saya tidak akan menjelaskan, pasti para pendeta sudah tahu semuanya, tapi saya mencoba menuliskan dalam beberapa poin-poin, mungkin masih banyak kekurangan, nanti teman-teman pendeta yang lain boleh menambahkan. Saya akan buka dari beberapa poin yang sudah saya siapkan. Oke, di dalam Kejadian 1 ayat 26 berbicara tentang bagaimana Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya tertarik dengan firman ini, kata menjadikan. Allah adalah pencipta, kreator, pemberi kuasa. Dia adalah pemilik kekuasaan tertinggi atas segala makhluk di bumi. Sedangkan manusia, kita adalah ciptaan Allah, serta menerima kuasa dari Allah. Tujuan Allah menciptakan manusia tentunya Allah tidak serta-merta merasa bahwa biasa-biasa aja, tapi Allah ingin manusia itu dapat memenuhi rencananya dan seluruh makhluk ciptaannya memuliakan Dia. Manusia diciptakan serupa dan segambar Allah, memiliki tanggung jawab untuk menaklukkan segala ciptaan. Kata serupa segambar berarti di dalamnya mengandung sesuatu yang khusus. Menurut gambar dan rupa Allah, dalam diri manusia sudah diberikan kemampuan untuk berkreasi, karena Allah sendiri adalah kreator. Dengan bersandar pada kebenaran firman Tuhan, maka manusia yang memiliki iman penuh kepada penciptanya, sehingga mampu untuk berpikir dan bertindak dalam menghadapi segala tantangan kehidupan, dengan demikian, ia akan menjadi manusia yang kreatif. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, dengan kata di sini, bersandar pada kebenaran firman, maka manusia yang memiliki iman penuh kepada penciptanya itu akan mampu berpikir. Kenapa? Orang yang memiliki iman penuh kepada Tuhan pasti pikirannya positif. Maka dia akan berpikir dan bertindak dalam menghadapi segala tantangan. Dan demikian juga dengan keadaan kita saat ini. Lalu apa itu kreativitas? Kreativitas dikatakan bahwa daya cipta atau kreativitas
adalah suatu proses mental yang melibatkan permunculan gagasan atau konsep baru. Dari sudut pandang keilmuan, hasil dari pemikiran daya cipta, tindakan membuat sesuatu yang baru. Daya cipta sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan keturunan. Kreativitas berarti kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta yang dimiliki sejak lahir. Jadi setiap orang milik kepunyaan Allah pasti punya kreativitas di dalam hidupnya. Mengapa harus belajar? Kita dalam waktu-waktu ini, dalam keadaan saat ini, kita perlu mengembangkan potensi yang ada. Dengan potensi yang ada, kita mampu menciptakan suatu bentuk pelayanan maupun menemukan cara-cara baru dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, khususnya masalah saat ini, yaitu pandemi ini. Yang kedua, kita meningkatkan kesehatan mental. Manusia yang kreatif memiliki kemampuan berpikir positif dalam menghadapi kesulitan yang dihadapi. Menumbuhkan keimanan bahwa kreativitas yang dimilikinya berasal dari Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, saat engkau melakukan apapun bentuk kreativitas yang engkau miliki, apakah engkau berdagang dan sebagainya, engkau harus sadar bahwa yang dimilikinya itu berasal dari Tuhan. Ciri-ciri orang yang kreatif selalu ingin tahu, percaya diri, mandiri, berani mengambil risiko, berani tampil beda, energik, dan spontan. Ini 5 hal yang saya coba untuk melihat ciri-ciri orang kreatif seperti apa. Bagaimana gereja kreatif dalam masa pandemi mampu menciptakan bentuk pelayanan yang kreatif dalam melaksanakan 3 atau 4 panggilan gereja, seperti bersekutu, bersaksi, melayani, tidak sekalian atau menyangkut pekerjaan mengajar atau isi ajaran tentang isi ajaran Yesus Kristus. Mampu memberi arahan tentang recovery ekonomi yang akan dibawakan nanti oleh pembicara selanjutnya. Bentuk-bentuk kreativitas yang dapat dilakukan, misalnya penjualan sandang, melakukan transportasi online, belajar online, penyuluhan kesehatan online, dan lain-lain, juga mengaktifkan gereja sel. Memiliki iman penuh pada Yesus, berpikir positif, sehingga memiliki jasmani rohani yang sehat, dengan demikian akan mampu berkreasi dalam menghadapi pandemi. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, tentunya apa yang saya uraikan ini cukup padat, tapi ada hal-hal yang lebih penting yang akan disampaikan oleh narasumber yang lain. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberikan pemikiran baru atau mungkin mengingatkan kembali bahwa Allah kita adalah kreator dan kita diciptakan serupa segambar Dia, maka kita juga memiliki kreativitas di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Pastor Magdalena, luar biasa, firman-Nya padat, lebih cepat daripada apa yang pernah kita pikirkan, dan sangat padat. Wow, luar biasa. Mari kita lanjutkan ke Pastor Anta Kirana. Pastor Anta Kirana, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara seiman. Saya ingin ngecek apakah suara saya jelas atau putus-putus ya Pak Ibu ya. Jelas ya? Apa dengar Bapak Ibu? Halo? Oke, bentar. Tes. Mungkin ada gangguan, Pastor Anta Kirana coba di. Oke, saya ada di backup ini. Dimulai saja, Pastor Anta Kirana, dari MCC, Gereja MCC, JKI MCC yang di BSD.
Nah, akhirnya saya di-unmute juga. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar ya. Oke. Apakah sudah bisa mendengar suara saya, Bapak Ibu? Sudah ya? Baik, terima kasih untuk kesempatannya hari ini bisa berbagi dan berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi, ketika berbicara tentang pemberdayaan atau creative ministry, memang saya mulai ketika pandemi terjadi, merenungkan, kemudian merumuskan perubahan apa yang perlu dilakukan oleh gereja, sehingga tidak lagi fokus kepada pembangunan iman secara kolektif di hari Minggu, tetapi apakah ada isu-isu sosial lainnya yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, saya ingin share terlebih dahulu tentang 5 perubahan, ya, 5 perubahan gereja yang kita lakukan. Jadi inilah adalah 5 perubahan strategi gereja yang kami lakukan dari mulai pandemi. Jadi yang pertama, from analog menjadi digital. Makanya gereja tidak lagi bisa mengumpulkan orang, berarti setiap ketua departemen saya sulap menjadi produser. Dan jadi sekarang yang menjadi penting adalah merekrut video editor dan teman-temannya. Kemudian shifting yang kedua, from teaching menjadi equipping. Karena saya tidak bisa terus berhadapan muka mengajar jemaat, maka materi-materi pengajaran, handout, video, podcast, dan sebagainya, itu harus datang ke setiap keluarga. Ya, seperti research dari bilangan research, dari 5 prioritas gereja, salah satunya adalah memperkuat iman di keluarga. Kemudian perubahan yang ketiga, from gathering to connecting. Karena kita nggak bisa ngumpul, maka yang kita kuatkan sekarang komsel, atau di tempat kita disebutnya home. Nah, segala pintu masuk, bantuan sembako, pelayanan, informasi, atau privilege-privilege lainnya, jika jemaat tidak terlibat di dalam home, maka tidak bisa diberikan. Jadi, ini menjadi kesempatan untuk home komunitas kecil menunjukkan jati dirinya gitu ya, ada powernya. Bagi mereka yang terlibat di home, baru mereka bisa masuk ke dalam privilege yang gereja bisa berikan. Kemudian yang keempat, kita fokuskan from spending menjadi supporting. Karena PKPK udah mulai agak turun, nggak semua orang banyak main, gitu ya. Ibadah minggu juga yang biasanya 7-8 orang menjadi 3-4 orang. Nah, mulai kita bikin bagaimana cara supportnya. Sampai hari ini kami gereja masih sediakan sembako untuk jemaat yang kurang. Jadi visi saya adalah jangan sampai ada jemaat kita yang tidak bisa makan. Nah, jadi yang dulunya menjadi spending dari gereja, sekarang kita support ke mereka lewat dana diakonia, kemudian lewat sembako, dan sebagainya. Nah, yang kelima perubahannya adalah from complexity menjadi simplicity. Jadi secara struktur gereja, supaya pengambilan keputusan cepat, alur komunikasi cepat, jadi tidak sampai akhirnya terlalu ribet begitu. Ya. Nah, demikian ya teman-teman untuk shiftingnya, dan saya akan kembali ke ke layar ini. Jadi bagaimana tentang pemberdayaan jemaatnya. Nah, jadi ada inisiatif yang kita buat selain membantu jemaat dalam sembako, selain kita pernah juga memberikan untuk langsung bantuan diakonia dana tunai bagi mereka yang betul-betul sulit sekali hidupnya. Jadi kalau yang berkeluarga berapa, yang nggak punya berapa, karena jemaat kita masih 170-180 orang, jadi masih manageable. Nah, yang kami lakukan inisiatifnya kita bikin channel namanya di Instagram itu KKR. Nah, KKR yang bukan khotbah, yang bukan doa atau altar call, tetapi kepandekan dari kuliner ke rumahmu. Nah, jadi jemaat-jemaat itu saya obrol dengan mereka, ada yang dipecat, ada yang gajinya kemudian dikurangi 50%, ada yang tidak digaji tetapi tidak dipecat gitu ya. Ada yang istrinya dalam keadaan hamil, masuk kerja yakin dapat gaji, ternyata udah umur 6 bulan, tiba-tiba dipecat suaminya dan bulan depannya istrinya. Nah, jadi dengan cepat kita bikin inisiatif Instagram KKR dengan tujuan supaya
jemaat-jemaat kita ini bisa mencari uang lewat bisnis kuliner atau jajanan. Jadi ini yang jualan di Instagram ini khusus hanya jemaat MCC BSD saja, tidak dibuka untuk umum. Yang mana di belakang itu ada grup WhatsApp untuk mereka sharing-sharing produk-produknya, lalu harganya, gambar-gambar fotonya. Lalu saya ada satu admin sendiri untuk mengurus di Instagramnya. Nah, pekerjaan saya dan teman-teman lainnya dan orang-orang yang tidak terpapar atau yang keuangannya lebih kuat, ya kita dorong mereka, promosikan supaya mereka beli dan sebagainya. Nah, puji Tuhan sampai sekarang sudah ada 153 follower, bahkan kesaksian-kesaksian sampai ada yang order dari Bandung, sempat ada masuk ke, ada yang dibilang TV One, lalu ada satu kesaksian juga di mana jemaat itu tertolong atau terbantu juga. Nah, ini teman-teman saya ingin share salah satu kesaksian dari jemaat yang namanya Pak Simon. Oke. Jadi Pak Simon ini dia menjual frozen food. Apakah bisa nyala, teman-teman? Apakah kedengaran suaranya? Suaranya nggak kedengaran, Pastor. Oke. Kalau begitu nanti videonya saya share aja ke grup WhatsApp ya, teman-teman ya, supaya bisa didengarkan. Jadi Simon ini sejak dia di PHK oleh bosnya, istrinya sedang hamil, bulan depannya istrinya yang di PHK oleh bosnya. Halo, ya. Jadi Simon ini dia setelah mengalami pandemi, istrinya sedang hamil, dia dipecat oleh bosnya. Kemudian bulan depannya istrinya juga dipecat. Lalu mereka mulai otak-otak dan ngobrol, diskusi, akhirnya jualan frozen food. Dan frozen foodnya murah memang. Nah, mulai dari Instagram, kita bantu dari bulan Maret, mereka berjualan, sampai sekarang puji Tuhan sudah sewa ruko. Ini juga mujizat, sewa ruko di daerah Green Lake itu satu rukonya biasa 50 juta per tahun, dan mujizatnya kita doakan dia mendapat 25 juta saja setahun. Mujizatnya lagi boleh diangsur atau dibayar tiap bulan. Jadi sekarang dia sedang mengembangkan, mengajak teman-teman siapa yang mau invest di situ. Ya udah kayak perusahaan kecil. Nah, dalam kesaksiannya puji Tuhan dengan KKR ini sangat amat membantu mereka punya keuangan keluarga. Nah, bukan hanya itu, di jemaat kita terdeteksi ada 2 orang yang menjadi ojol. Nah, ojol itu akhirnya kita sewa menjadi partnernya di KKR. Sehingga pengiriman-pengiriman kemanapun, kita nggak pakai aplikasi lagi, langsung meng-hire mereka berapa. Ya, berapa kali trip kita bayar berapa. Begitu. Nah, selain itu juga ada program, sebenarnya program untuk pembiayaan modal kerja. Jadi kalau dari mereka ada yang katakanlah mempunyai bisnis plan, mau usaha apa, tetapi nggak ada modal, katakanlah 10 juta, nah gereja kita bisa bantu dengan angsuran modalnya itu tanpa bunga, katakanlah setahun atau setahun setengah, jadi sangat-sangat mudah sekali. Tetapi sampai hari ini belum ada yang menggunakan fasilitas itu juga. Nah, jadi untuk UMKM, kemudian saya belajar tentang koperasi, lalu sampai hari ini juga sedang belajar terus bagaimana caranya supaya jemaat ini bisa diberdayakan justru kerohaniannya melalui infrastruktur sosial dulu. Ya, seperti saudara sepupu kita yang di sana di Papua dan di mana-mana biasanya sekolah, kemudian keluarga, lalu keuangan, pekerjaan dibabat dulu, baru untuk keyakinan di ujung tuh nanti. Ya, nah saya sedang mendalami terus apa saja yang bisa kita lakukan lagi selain daripada program-program pemberdayaan ini. Ya, demikian. Terima kasih Bapak Ibu untuk telah mendengarkan cerita dari MCC BSD, keluarga JKI yang ada di BSD. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Anta Kirana. 10 menit berlalu begitu cepat. Nanti kita akan izinkan dalam sesi tanya jawab.
kalau ada video yang bisa didengarkan oleh semua, ya. Andai kata tidak bisa, nanti kita lebih baik kita akan share supaya lebih banyak pendengarnya mendengar kesaksian dan terbangunkan olehnya. Terima Amin. kasih. Kita akan lanjut ke narasumber yang ketiga, Pastor Toto Dirgantoro. Silakan, waktu dan tempatnya. Shalom, terima kasih. Selamat malam rekan-rekan hamba Tuhan semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Tadi sudah disampaikan luar biasa juga oleh Bu Magdalena dan juga oleh pembicara berikut mengenai peluang-peluang dalam pandemi ini. Memang terus terang saya tidak menampilkan slide, kita ingin sharing aja. Cuman saya agak jujur agak kecewa Pak Eko karena pesertanya hanya 11 orang, Pak. Nah, ini padahal kita pengennya banyak, tapi ini kelihatannya hanya 11 orang. Tapi nggak apa-apa, cuman terus terang bahwa kondisi saat ini, kita tahu bahwa dalam kondisi ini memang gereja-gereja berat. Dan kita harus beralih dalam sistem pelayanan kita. Dan saya juga sepakat tadi yang pembicara sebelum bahwa kita harus mulai dulu dari sisi sosial dan lain sebagainya. Tapi kita memang tahu bahwa dalam kondisi yang krisis demikian pasti ada opportunity. Opportunity itu pasti. Jadi kita sebagai gembala sidang atau sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus mulai berusaha untuk bagaimana kita menangkap opportunity yang ada dari situasi yang demikian. Kita tahu meskipun persaingan bisnis itu dalam berbagai bidang semakin ketat saat ini, tapi kita tidak perlu khawatir untuk mencoba bisnis tersebut, asalkan kita memiliki inovasi untuk lebih unggul dari kompetitor lainnya. Jadi sebenarnya Anda bisa menciptakan peluang usaha sendiri jika menginginkannya. Namun jika masih bingung memilih bisnis apa yang paling tepat, maka ada beberapa yang dapat kami sampaikan, yaitu yang dapat kita lakukan pertama adalah bisnis toko online. Sekarang ini untuk menjual suatu produk, Anda tidak perlu memiliki kios, lapak, atau outlet di tempat yang strategis. Dengan adanya internet dan perangkat gadget semakin memudahkan Anda untuk menjual berbagai produk di toko online milik Anda. Sebagai pengganti kios atau outlet, maka Anda harus memiliki toko online sebagai lapak untuk menjual produk. Bahkan jika Anda tidak memiliki toko online atau tidak memiliki modal untuk membuat toko online, maka Anda bisa memanfaatkan marketplace yang sudah begitu populer. Berbagai produk pun bisa Anda jual di sini. Mulai dari fashion, kuliner, otomotif, buku, alat tulis, dan masih banyak lagi. Peluang usaha ini masih sangat menjanjikan sehingga sampai saat ini. Kita tahu seperti pada saat awal-awal COVID kemarin, banyak sekali yang jual obat melalui marketplace yang ada, yaitu Tokped dan lain sebagainya. Bayangin, Enervon C yang harga 35.000 satu botol isi 30, kemarin sempat sampai di 100.000. Nah, ini semua jadi peluang. Walaupun sebetulnya kita tidak berharap itu, karena apa? Kita banyak yang harus kita tolong sebetulnya. Tapi ini hanya salah satu contoh. Mungkin kita bisa bikin produk makanan ringan dan lain sebagainya yang kita jual juga melalui marketplace yang ada. Ini salah satu yang bisa kita lakukan antara kerjasama antara jemaat dan gembalanya. Lalu yang berikut, tapi ini membutuhkan satu keahlian seperti menjadi YouTuber. Kita lihat, Anda pasti sudah tidak asing dengan platform video yang paling populer sekarang ini, yaitu YouTuber. Kalau tadi Pak Eko juga ingin jadi YouTuber, supaya subscribe-nya banyak, sudah banyak orang yang terkenal, viral, dan mendapatkan penghasilan yang menggiurkan setelah memiliki akun di YouTube. Peluang usaha untuk menjadi YouTuber sangat terbuka lebar. Bahkan banyak kalangan selebriti yang menyadari hingga memperoleh pendapatan yang fantastis.
Kalau kita lihat, sudah banyak juga beberapa hamba Tuhan yang mulai menjadi YouTuber. Kalau dari sinode lain, mungkin seperti Pak Gilbert Dumendong juga itu YouTuber, banyak subscribe-nya. Terus, nah ini memang satu hal yang bisa dilakukan juga. Yang mana hasilnya pastinya juga untuk kembali lagi buat pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, juga untuk menolong para jemaat kita. Yang ketiga dapat saya sampaikan adalah membuka bisnis kuliner. Kalau tadi Pak Anta Kirana sudah menyampaikan jemaatnya ada yang mulai bikin bisnis kuliner, itu juga salah satu hal. Bisnis kuliner memang tidak pernah ada matinya. Bahkan semakin banyak inovasi yang bisa kita temukan dalam bisnis ini. Selain itu bisnis kuliner bisa dibilang bisnis yang menjanjikan. Karena keuntungan yang didapat cukup banyak dan menggiurkan. Bisnis ini sangat cocok bagi Anda yang suka memasak sehingga akan jadi peluang usaha yang menjanjikan. Di sini juga saya sendiri sudah mulai mencoba anak-anak saya. Pada saat pandemi terjadi mulai Maret, anak saya coba membuat satu kreasi. Awalnya hanya iseng, yaitu hanya bikin nasi kikil hijau. Itu beli boxnya udah ada. Terus di situ cuma diisi nasi, di atasnya telur ceplok, di atasnya kikil cabai hijau, tubok. Ternyata luar biasa. Saya sedikit kesaksian dengan modal 175.000 pada waktu itu sudah satu hari itu bisa mendapatkan bersih di atas 600.000. Terus berikutnya lagi terus. Akhirnya bertambah bukan hanya kikil, akhirnya juga cumi cabai hijau, terus berkembang lagi sampai pada ayam sambal mata maupun ayam madu, terus terakhir kemarin sudah naik lagi ke wagyu. Nah, ini semua memang menggunakan menggunakan marketplace, juga menggunakan IG sehingga banyak diupload orang dan lain sebagainya, akhirnya berjalan. Nah, sehingga kemarin kita sudah memutuskan di gereja kita di bawah kita sambung kanopinya kita ini supaya nanti di situ juga kita bisa bikin untuk kedai kopi. Nah, ini salah satu yang bisa kita lakukan di mana jemaat pun nanti akan bisa berkreasi sama-sama, yang bisa bikin arem-arem, yang bisa bikin ini, semua akan bisa kita lakukan di situ. Itu salah satu hal. Berikutnya adalah juga bisnis snack kekinian. Hampir setiap orang menyukai snack atau cemilan karena bisa dijadikan teman untuk mengerjakan tugas begadang atau hangout bersama teman-teman. Peminat snack kekinian ini cukup banyak sehingga akan menjadi bisnis yang menjanjikan. Terutama jika Anda bisa mengetahui jenis snack seperti apa yang sedang tren dan nikmat untuk berbagai macam kegiatan. Jadi ini juga kita coba, kita kreativitaskan bahwa ini sebagai contoh saja, karena kita lihat bisnis snack kekinian luar biasa. Kalau saya kita lihat mendoan saja, mendoan modal nggak seberapa, cuman berapa perak. Yang asli ya, mendoan asli Banyumas. Sehingga tempenya bukan tempe dipotong, tapi betul-betul asli. Itu kita tidak muluk-muluk. Kalau satu hari cuma target kita 50 potong, kita udah jelas income kita. Nah, ini beberapa hal yang dapat kami sharingkan pada malam hari ini. Karena jadi bagi Anda yang sedang mencari bisnis yang tepat untuk dilakukan, maka lihatlah terlebih dahulu kondisi lingkungan di sekitar Anda, baik dari segi kebutuhannya, minat target pasar, lokasi yang strategis, dan lain sebagainya. Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis yang Anda jalankan. Sehingga peluang usaha sangat penting untuk diperhatikan. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan, bahwa peluang usaha menguntungkan jangan sampai terlewatkan. Karena kehidupan memang tidak selalu berjalan dengan mulus. Kadang menghadapi tantangan dan badai hidup yang dapat menggoyang iman kita. Tetapi semua itu dapat menjadi sebuah jalan agar kita makin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saat melewati hari-hari yang sulit itu, membaca firman Tuhan dapat menguatkan kita untuk terus berjuang di dalam Dia. Karena hanya itulah yang bisa kita lakukan, tapi kita bisa melakukan inovasi. Jadi intinya adalah kita nggak perlu khawatir
dalam kondisi apapun pasti ada opportunity. Nah, kita harus pandai bagaimana menangkap opportunity itu supaya kita bisa survive dengan iman kita kepada Tuhan. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Shalom, selamat malam. Terima kasih Pastor Toto, luar biasa sekali pemaparannya, sangat jelas dari mana asalnya sehingga akhirnya bisa memulai bisnis kuliner. Wow, ini satu pengalaman yang luar biasa ya. Puji Tuhan, kami akan membuka pertanyaan dulu, sesi tanya jawab, sesi yang pertama. Saya harapkan bisa ada 1-3 pertanyaan. Untuk itu ditujukan kepada siapa, mari kita sampaikan. Apakah ada yang ingin sharing atau ingin menanggapi paparan dari ketiga narasumber ini sehingga kita bisa berdiskusi di dalamnya. Boleh diacungkan jempolnya atau dikasih tanda supaya kita bisa masuk ke dalam sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan. Saya lihat ada Bapak Pendeta Luki Lau dari Manado. Kemudian ada juga Bapak Saud Togar Simamora. Shalom. Apa ada bisnis yang menarik perhatian Bapak-Bapak? Ada satu lagi ini, tapi tidak keluar namanya. Villa. Apakah bisa dibuka gambarnya? Kalau tidak, saya tanya dulu ya. Saya buka sesi, saya ambil sendiri untuk Bapak Anta Kirana, Pastor Anta Kirana. Saya ada pertanyaan, ya. Sebetulnya MDC ini adalah komunitas yang besar sekali. Apakah MCC ini komunitas yang besar sekali. Apakah yang sekarang ini dibuka marketnya itu hanya untuk BSD saja atau seluruh MCC? Bahkan ada yang di Bekasi saya dengar, lalu ada yang di Senen, ada yang di Selipi, gitu Pak. Bagaimana membuka peluang-peluangnya ini? Caranya bagaimana? Apakah pendekatan digital aja sudah cukup? Apakah perlu ditelepon yang potensial atau bagaimana? Silakan. Oke. Nah, jika pertanyaan yang pertama tentang marketnya, jadi market kita seluruh Indonesia Pak, asal mereka mau bayar ongkos kirimnya. Ya, tetapi untuk peserta pelaku bisnisnya kita hanya jemaat MCC BSD. Ya, bahkan untuk MCC yang lainnya kita tidak terima karena ini bicara tentang lokal. Kalau sudah terlalu banyak, nanti kita akan susah mengaturnya. Ya kan ada aturan-aturannya. Jadi mumpung ada Pak Nathanael di sini, kalau memang nanti akan diadopsi oleh MCC cabang-cabang lainnya, silahkan saja kita bisa ketemu. Tetapi konsentrasi saya sebagai gembala lokal adalah saya ingin jemaat saya duluan ini yang terbantu. Karena makin banyak peserta yang kita buka, makin mereka punya opportunity berkurang. Ya, jadi di sini saya khususkan untuk MCC BSD, tapi jualannya kepada siapa marketnya itu bebas Pak. Nah peran saya adalah saya akan iklankan kepada pengusaha, bahkan sudah saya iklankan di WhatsApp Korwil tadi. Jadi kalau Bapak memang mau menolong, makanya saya buatkan quotes copywriting untuk di Instagram dan sosial media. Misalkan PSBB diperpanjang, makanya tetap di mana gitu ya. Menolong orang perut kenyang bisa belanja di kuliner rumahmu. Jadi ada framing-framing yang kita lontarkan lewat copywriting-nya dan saya berikan kepada mereka tiap bulan sekitar 4, seminggu satu supaya untuk jualan juga di situ. Jadi
nanti teman-teman saya yang mereka berkelimpahan uang, lalu kemudian tidak terdampak, bahkan kayak kita punya wakil gembala sidang juga Pak Davi Makimian, itu dengan istri rajin, pokoknya rutin terus. Ya kita berdoa termasuk saya, pokoknya tiap minggu rutin beli terus. Dan puji Tuhan makanannya makanan enak. Ya paling resikonya berat badan naik aja gitu Pak. Oke. Baik, apakah Pastor Toto juga bisa menambahkan pengalamannya bagaimana creating market ini? Boleh dibuka? Ya, Pastor Toto, boleh dibuka, Pastor Fendi, speakernya Ya. Pastor Toto. Ya. Terima kasih Pak, udah kebuka. Ya. Jadi memang kebetulan juga saya menangani juga untuk peningkatan dari UMKM. Kebetulan saya di samping pengembalaan, saya juga aktif di organisasi eksportir. Dan kita juga membantu UMKM kita, karena dalam kondisi pandemi ini, UMKM lah yang harus kita dorong. Jadi memang yang kita kejar adalah memang dari produk makanan. Itu yang kita tingkatkan. Hanya kuncinya adalah bagaimana untuk kita bisa berjualan. Nah, untuk kita bisa berjualan itulah kita menggunakan marketplace yang ada, Pak. Marketplace yang ada itu banyak, Pak. Ada bineka.com, ada juga Topet, ada Blibli, dan lain sebagainya. Bineka.com itu juga kita gunakan. Nah, disinilah produk-produk mereka UKM ataupun mungkin dari jemaat-jemaat kita yang memang sudah layak kita tampilkan keluar, kita bisa buka melalui marketplace itu. Sehingga penyebarannya maupun ininya lebih luas lagi. Kalau tadi Pak Anta Kirana menyampaikan sudah ada produk-produknya, mungkin betul melalui IG sendiri dan lain sebagainya, tapi kalau dibantu melalui marketplace, itu pasti akan lebih meledak lagi, Pak. Dan ini kita lakukan, jadi itu Pak Irianto. Kita mulai dari situ kita kembangkannya, menggunakan marketplace yang ada. Pakai jasa profesional nggak, Pak? Sementara ini, Pak, kita melakukan pembinaan kepada UKM adalah mengenai mutu daripada produk mereka. Terus kita bantu untuk packaging. Packaging kebetulan di teman-teman ada beberapa yang memang bidangnya adalah untuk desain dan lain sebagainya mengenai packaging. Sedangkan marketplace-nya kita nggak perlu pakai tenaga profesional karena itu sudah kita tinggal connect aja dengan mereka. Sehingga itu bisa, mungkin Bapak bisa lihat di bineka.com, Pak. Mungkin jarang dengar bineka.com, karena yang biasa ada kan Topet dan Blibli dan lain sebagainya. Bineka.com itu sudah lebih tua dari itu semua, Pak. Mereka udah 20 tahun, Pak. Dan ini kita melalui situ. Termasuk, Pak, handicraft pun juga bisa kita lakukan di situ, Pak. Jadi kalau ada misal jemaat kita di Bali yang bikin kerajinan, handicraft semua, itu juga luar biasa, Pak. Jadi ini yang kita bisa lakukan untuk membantu anak-anak Tuhan gitu. Baik. Oke, Kalau maksudnya bineka.com itu maksudnya Pastor Toto apa ya? Bineka.com itu marketplace, Pak. Kita gunakan sebagai marketplace. Jadi hampir kayak Tokped, kayak Tokopedia. Tapi mereka jaringan udah luar biasa juga, Pak. Baik. Ya. Ya. Terima kasih. Oke, Pastor Irianto Lim, saya bisa bertanya. Ya, silakan. Oke, ya. Jadi terima kasih waktunya. Saya melihat di sini ada Kapten Rico Sitama Vela. Selamat datang, Cap. Ya, dan puji Tuhan. Nah, saya akan bertanya kepada Ibu Ketua, ya tadi sudah mendasari semuanya dengan firman Tuhan. Karena bagaimanapun kita ini kan hamba-hamba Tuhan yang full time ya, banyak yang full time, ya, ada
beberapa yang tidak full time gitu ya. Nah, biasanya orang-orang karismatik itu kalau sudah terlanjur full time, lalu kemudian kita menghadapi masa-masa yang seperti ini, ya biasanya kita mau mengerjakan sesuatu untuk kita menghasilkan uang begitu itu agak sedikit tabu gitu ya. Kadang-kadang kadang-kadang gini, kok sepertinya tidak beriman gitu ya. Nah, bahkan justru yang Senin yang lalu saya mengatakan di Zoom yang lalu itu sebetulnya banyak sekali justru yang mereka yang katanya beriman itu kenyataannya justru malah mereka itu seperti minta-minta gitu ya. Jadi artinya kalau minta kok tidak malu, tetapi kalau untuk melakukan sesuatu ya, karena ini judulnya adalah creative ministry, jadi sebelum kita melayani orang lain kan tentunya kita juga harus bisa melayani diri sendiri dan keluarga begitu. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Ibu Ketua, gimana sih Bu sebetulnya kalau kayak saya ini kan full time, lalu kemudian saya mau jualan itu alkitabiah apa tidak sih Bu? Nanti di apa ya, orang-orang bilang nggak punya iman ini gimana ini nanti masuk neraka, takut belum masuk neraka Bu, gitu ya. Mohon penjelasan. Oke, saya akan coba menjawab pertanyaan Pastor Paulus. Sebetulnya merupakan sesuatu yang salah kalau hamba Tuhan itu bagaimana menyiasati hidupnya itu dengan bekerja. Kadang-kadang banyak orang yang mengatakan hamba Tuhan kok kerja, hamba Tuhan kok bisnis. Tapi kita bisa melihat contoh yang ada di Alkitab seperti Paulus, dia juga bekerja untuk kehidupannya. Dia membuat jala dan sebagainya. Yang terpenting di dalam pelayanan, bagaimana sebuah gereja, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan bisa istilahnya survive dalam hidup. Terutama gereja-gereja kecil, kita tidak bisa mengharapkan jemaat untuk memberikan sejumlah dana yang begitu fantastis untuk kehidupan gereja, apalagi untuk kehidupan para gembala. Oleh karena itu banyak sekali gembala-gembala tentunya harus berani bertindak untuk hidupnya. Jadi firman Tuhan juga berkata, kalau nggak mau kerja, jangan makan gitu loh. Nah, di dalam ketentuan yang ada, saya pikir untuk seorang pelayan Tuhan, apalagi yang full time, dalam masa-masa saat ini justru dia yang harus mempunyai kreativitas, berpikir bagaimana dia bisa memberdayakan jemaatnya, memberdayakan apa yang dimilikinya, maksudnya kepandaian yang ada dalam dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang bisa menghasilkan. Contohnya tadi yang sudah disampaikan oleh para narasumber yang lain, saya pikir nggak masalah seorang full timer itu bekerja. Bekerja itu kan pasti melihat bagaimana model kerjanya. Ya kalau hamba Tuhan yang full timer terus jadi pegawai toko ya kurang pas gitu ya. Tapi dalam hal ini hamba Tuhan ini harus bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan yang sedemikian rupa sehingga dia juga bisa memperoleh hasil untuk dirinya sendiri dan juga untuk jemaatnya. Contoh kecil yang saya lakukan dalam masa pandemi ini, memang banyak sekali jemaat-jemaat yang berkekurangan itu suka telepon ke saya, tanya sembako dan sebagainya. Kadang-kadang sulit, tapi di dalam keadaan pandemi ini khususnya saya banyak belajar bagaimana hidup orang percaya itu selain kita berusaha juga bergantung penuh kepada Tuhan. Contoh seperti mahasiswa saya, dalam beberapa waktu memang kami cukup pontang-panting dengan keadaan pandemi yang ada. Tapi dengan belajar melihat situs-situs yang ada di internet, maka kami bisa saat ini mulai bagaimana mahasiswa ini bisa menghasilkan sesuatu untuk mereka
bisa makan, karena khususnya dalam masa pandemi ini mahasiswa yang ada di asrama itu juga mengalami kesulitan, orang-orang dari daerah yang orang tuanya tidak mengirimkan dana dan sebagainya. Saya mengajarkan bagaimana mereka bisa menanam sayur, bagaimana mereka bisa memelihara ikan lele, ya walaupun tidak dalam skup yang besar, tapi bisa memenuhi untuk kebutuhan gizi mereka. Selain itu mereka juga membuat sejumlah masakan yang bisa ditawarkan kepada beberapa orang yang memang memiliki kemampuan untuk membeli dan sebagainya. Nah, saya pikir ini oke saja dalam hal ini. Terlebih lebih baik kita berusaha daripada kita meminta gitu ya. Nah, di dalam semua yang ada, yang kita lakukan tentunya kita tidak lepas perencanaan-perencanaan yang kita buat, kita sertakan Tuhan di dalamnya. Dan tidak ada yang mustahil, Pastor Paulus. Jadi Pastor Paulus jangan takut untuk melakukan sebuah usaha untuk bisnis, asal bisnisnya jelas dan tidak melenceng dari firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya mau jual beli mobil loh, Bu. Oke, terima kasih. Jual beli mobil itu enggak masalah. Enggak masalah itu. Asalkan kita harus berhati-hati. Ada ini juga, Pastor, ada pengalaman juga jual beli mobil ini juga sesuatu yang harus dengan teliti dan benar dilakukan. Kenapa? Pernah terjadi seorang teman karena jual beli mobil, ternyata mobil yang dia beli itu curian. Nah, akhirnya dia terkena kasus-kasus, sehingga ini pendeta juga di daerah Bantar Gebang sini. Akhirnya beliau sampai hari ini masih ada di bulak kapal karena disinyalir bahwa orang yang menjual mobil ke dia itu curian dan dia juga menjadi tertuduh karena dia juga membeli mobil tersebut untuk dijual kembali. Oke, apapun sertakan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya buka sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga, silakan ditanya. Mari teman-teman pakai waktunya. Dan jika ternyata tidak ada yang menggunakan, saya mau pakai waktunya untuk dua narasumber, yaitu yang kedua dan yang ketiga. Pakailah waktu ini untuk promosi. Nah, waktunya boleh dipersiapkan, ya. Yang pertama, saya mau berikan kepada Bapak Pastor Anta Kirana, kemudian Pastor Toto, ya. Sementara jika masih ada pertanyaan, kita bisa tanyakan ke dua narasumber ini setelah mereka mempromosikan yang produk mereka yang terkuat. Nah, silakan, Pak. Pastor Anta Kirana, tolong dibukakan kembali mic-nya. Oke. Terima kasih Pak Haryanto. Ya, jadi kalau disuruh promosi itu memang pekerjaan saya. Silakan Bapak Ibu langsung bagi Bapak Ibu yang ingin menolong jemaat MCC BSD, tetapi pertolongannya bukan sekedar hanya memberikan uang tunai, tetapi dengan membelanjakan uang Bapak Ibu untuk membeli makanan atau cemilan, bisa langsung search di Instagram, itu KKR. Kalau ketik KKR, pasti keluarnya kita punya akun. Kuliner ke rumahmu. Jadi disambung ya. Nah, di situ ada dari frozen food, kemudian rawon, mie, kemudian sampai snack-snack kekinian yang namanya Korean cheese bread, itu ada di luaran 20.000, di KKR hanya 15.000. Nah, seperti anak saya suka sekali ebi tempura. Kalau beli ke Mall Aeon itu 8.000. Nah, kalau beli sama KKR itu per piecesnya 3.800, jadi 50%.
Ya, termasuk bagi penggemar hoka-hoka bento, maka bisa beli langsung di sini, ada juga yang aslinya. Kemudian ada juga makanan-makanan Manado, dari yang balapis, kemudian cucur, kemudian pokoknya yang unti, yang aneh-aneh, yang makanan-makanan yang betul-betul kampungnya, sampai makan-makanan yang mewahnya ada semua di situ. Ya, ayam woku, kemudian juga ada cakalang, fufu, dan sebagainya. Nah, kue-kue dari Tungku Noni juga enak sekali, itu kue jadul, rasa keju, bisa juga pakai rasa coklat juga. Kemudian kalau teman-teman penyuka minuman-minuman kekinian kayak boba juga ada kuah kui di situ, ada kopi nut, ya, dan beberapa lainnya. Jadi yang penting teman-teman follow dulu Instagramnya, beli belakangan nggak apa-apa. Nanti menunggu hatinya digerakkan untuk menolong jemaat FCC BSD, silahkan belanja sebanyak-banyaknya. Ongkos kirim mahal sedikit nggak apa-apa, karena tujuannya membantu bukan untung. Terima kasih, borong yang banyak, Tuhan Yesus memberkati. Ya, waktu kami berikan kepada Pastor Toto. Silakan Pastor Toto. Terima kasih Pak Arianto selaku moderator yang luar biasa ini pada malam hari ini. Sebelum menyampaikan, saya ingin menanggapi dulu Pak Pastor Eko, Pak Paulus Eko tadi menyampaikan yang apa boleh. Jujur, terus terang, ini yang ada di benak saya. Kita memang punya iman, tapi Tuhan juga berikan kita hikmat, Pak. Nah, tadi Bu Magdalena udah sampaikan, nggak dosa, nggak salah, karena memang iman tanpa perbuatan juga mati, tapi kita melangkah tanpa iman juga berantakan. Nah, jadi tetap kita dengan iman, Pak Sureko, kita punya hikmat, berarti tetap walaupun kita full timer, kita tetap bisa melangkah untuk berusaha, nggak perlu khawatir, wah nggak punya iman. Nggak, kita diberi hikmat, Pak. Kita jalan dengan hikmat kita yang diberi Tuhan. Supaya kita tetap bisa melangkah, justru dari keberhasilan kita yang ada, kita bisa menjadi kesaksian kemuliaan Tuhan bahwa seperti Pak Sur Anta Kirana tadi sampaikan, justru karena itulah kita berkati supaya anak Tuhan itu kesaksian yang luar biasa, Pak Sureko. Jadi terus melangkah. Yang penting satu, komisinya jangan lupa Pak, karena jual beli mobil. Saya perpuluhan. Nah, kalau saya tidak perlu promosi karena memang ada di IG anak saya GM Box atau Omaku itu kita makanan sampai dengan kopi juga ada semua. Tapi nanti IG-nya saya kirim aja di grup lah. Kalau mungkin nanti ada yang pesan manapun silakan ada di situ. Tapi itu makanan dan juga kopi. Tapi perlu juga nanti kalau kedai kopi kita di depan gereja dan di bawah gereja kita jadi, kita kongko-kongko lah Pak Eko. Kita sharing apa yang bisa kita lakukan depan. Tapi kuncinya satu itu Pak. Kita walaupun sebagai gembala sidang, walaupun sebagai kita full timer, kita nggak perlu ragu Pak. Dan terus berangkat, justru dari hasil itu, ini memang kebetulan sharing sedikit Pak. Saya justru merasa gini Pak, pelayanan yang benar itu menurut saya loh Pak, mungkin saya salah dikoreksi Bu Ketua, dari apa yang kita lakukan, kita mendapatkan sesuatu berkat Tuhan itu, kita gunakan untuk pelayanan. Jadi tujuan pelayanan kita murni. Kita mau melayani pekerjaan Tuhan. Dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembalikan dalam bentuk pelayanan. Itu yang ada di pemikiran saya. Mungkin salah atau betul, Bu Ketua bisa koreksi saya. Jadi saya kira itu Pak Moderator, terima kasih sekali waktunya. Ya teman-teman, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pastor Toto dan Pastor Anta Kirana. Wow, ini waktunya nanti harus di-share ya, nama IG-nya ya. IG-nya Pak.
agar kita bisa juga, saya tadi kepikiran, saya punya teman banyak di BSD, tapi saya nggak bisa kirim karena jaraknya jauh sekali dari tempat saya. Saya ini di BKT, sampingnya Bekasi. Tapi saya dengan adanya Pastor Anta Kirana, saya bisa pesenin itu. Apa namanya tadi? Udangnya ya. Ukurannya bisa saya pesan untuk dikirim ke teman saya yang di BSD. Puji Tuhan. Saya kasih waktu 15 detik buat yang mau bertanya. Ya. Saya masih buka sessionnya ini untuk yang masih mau bertanya, saya buka 15 detik. Nanti kalau tidak ada lagi, kita session bebas. Ya, boleh angkat tangan, kita boleh menyampaikan dan akan dibukakan oleh Pastor Fendi mic-nya. Ya, ini 15 detik, masih ada yang bertanya. Saya tunggu, ya, Pastor Nathanael. Ya, terima kasih. Tolong dibukakan mic-nya untuk Pastor Nathanael. Pak Fendi, tolong dibukakan mic-nya untuk Pastor Nathanael. Pak Fendi, ya. Pastor Nathanael, tolong dibukakan. Buka sendiri kan? Iya, sudah. Pak Nathan. Ya, oke, udah. Sudah. Ya, silakan. Okay. Saya mau tanya ke Pastor Toto tadi. Pak Toto, ini sih pertanyaan sederhana sebenarnya. Untuk makanan itu kan, apalagi orang sekarang itu sangat membutuhkan kepercayaan tentang kebersihan dan kesehatannya. Nah, bagaimana cara mengemas makanan yang memang sampai ke tangan konsumen itu bisa tetap bersih, segar, dan juga bisa terjamin kesehatannya begitu. Karena kan menyangkut, setahu saya kalau yang namanya cabai hijau, segala macam itu kan, dia kalau panas-panas dibungkus bisa cepat rusak atau terjadi apalah, maksudnya yang membuat makanan itu sudah tidak fresh lagi. Nah, ini kan penting juga karena dalam masa pandemik ini pasti kemasan itu juga sangat menentukan untuk membuat para konsumen itu bisa meyakini bahwa makanan ini memang sehat dan bersih begitu. Kira-kira bagaimana Pak Toto? Ya, terima kasih sekali Pak Nathanael. Jadi terus terang di anak-anak kami ada 2 box, nasi box dan lauk. Kalau yang lauk itu memang di tempat plastik yang tertutup, pastinya kita masak steril, tangan juga pasti pakai. Pada waktu yang lauk itu masuk di dalam satu can dari plastik dengan tutup rapat, baru nanti masuk di dalam kantong. Tapi saran kita pada saat mereka terima, kita minta itu langsung masuk microwave. Walaupun 30 detik masuk microwave. Jadi begitu keluar dari microwave pastinya hangat, Pak. Nah, yang box sama box di dalamnya terlapis sehingga nasi, telur maupun lauknya itu bisa langsung, tidak perlu dibuka dulu karena itu kita segel, Pak. Kita segel. Jadi kalau segelnya rusak, kita minta jangan diambil. Kita takutnya delivery-nya kan rusak. Nah, itu langsung masuk microwave juga, Pak. Microwave 30 detik baru buka segel, dibuka, Pak. Jadi pastinya hangat dan steril, Pak. Itu yang kita lakukan. Nah, berarti kalau untuk kopinya itu kan kita dengan gula aren segala, Pak. Gula aren asli semua, itu juga tutupnya tersegel, Pak. Jadi tutup tersegel sehingga kalau sudah terbuka segel jangan diambil, Pak. Jadi itu yang kita lakukan karena terus terang kita sangat menjaga sekali dalam kondisi pandemi ini, Pak. Jadi ini yang dapat kami sampaikan, Pak.
Ya, berarti kemasannya itu punya ini ya Pak ya, punya kegunaan juga sampai bisa dimasukkan ke dalam microwave ya Pak ya. Jadi baik nasi boxnya pun nggak perlu dibongkar, langsung taruh aja di microwave. Begitu juga kalau yang dekat di kita minta, kadang ada yang minta malam, itu sore udah termasak, itu kita masuk microwave dulu, baru kita antar. Jadi nggak pakai dibuka Pak, masih tetap tersegel. Apakah PO dulu atau bagaimana Pak? Biasanya PO dulu sehari sebelum. Sehari sebelum, sehingga kita malam udah tahu ini, karena kita tidak nyimpen di frozen Pak, kita fresh. Jadi pagi kita langsung belanja, langsung masak Pak. Oh oke. Yeah. Terima kasih Pak Toto. Iya, terima kasih Pak. Jelas. Cukup sulit sebetulnya ketika pelaksanaannya, karena pengalaman kami itu membutuhkan keterampilan bisa stopping heat pada titik tertentu untuk bisa bertahan sedemikian lama. Luar biasa Pak Toto. Puji Tuhan. Dengan demikian kita akan masuk sesi bebas ya. Saudara-saudara, rekan-rekan, teman-teman, para pastor, dimanapun juga Anda berada, baik yang mendengar saat ini live streaming maupun yang akan mendengarkan session kita ini di kemudian hari melalui channel YouTube ataukah channel yang lain, IG, kami masih membuka kesempatan untuk bertanya. Tanyalah jika memang ada yang perlu ditanyakan. Karena kami juga bisa menjawabnya pada waktunya tentunya. Mari saudara-saudara semua, kita mulai session yang terbuka ya. Silakan waktu dan tempatnya, mari angkat tangan atau berikan tanda apapun supaya kami host bisa melihat dan membukakan mic-nya. Silakan. Pak Riko mau share dikit tuh Pak. Boleh ya, Pak Riko Sita Mavela. Silakan Pak Riko. Tolong dibukakan Pak Riko. Nah. Halo. Shalom Halo semua. Juga. Shalom. Shalom Pak Riko. Apa kabar? Waduh, sehat-sehat semua ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, izinkan saya share kebetulan share mengenai pandemi kan. Saya pun juga saat ini udah nggak terbang, gaji pun juga udah nggak terima, tapi tetap suruh kerja. Ya istilahnya berat juga ya, disuruh kerja tapi nggak digaji. Tapi daripada dipecat, lebih baik kerja kan gitu. Jadi kalau saya lihat apakah pendeta boleh kerja, sebetulnya gini, prinsip segalanya kalau saya lihat, berdasarkan Alkitab semua selama tidak terjamah oleh dosa, apa aja boleh dilakukan. Bisnis yang kudus kan gitu. Kita udah tahu lah gitu prinsipnya. Jadi gini, yang membuat kita kalah sama dunia karena kita menganggap dunia rohani itu terpisah dari duniawi. Which is yang sebetulnya kehidupan rohani kita itu harus menguasai dunia ini. Itulah purpose daripada Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebetulnya. Jadi pada saat kita dagang, pada saat kita buat usaha, hamba Tuhan, why not? Itu maksud saya kan gini, selama bukan untuk alasan yang tidak tepat selain pada melayani jiwa-jiwa, selama arahnya ke situ, ya apapun harus ditempuh ya untuk hidup, ya untuk melayani. Jadi tidak ada yang terlalu sulit kok untuk saya lihat ya. Jadi kita sama-sama tahu. Saya pun sekarang seperti yang lain jualan juga. Saya punya, karena saya hampir 13 tahun lebih tinggal di Timur Tengah, saya sekarang jualan makanan Timur Tengah. Kemudian saya mulai pasarkan, saya udah buat survei dari Juni, Juli, trial, kemudian Agustus ini sudah jualan. Ya puji Tuhan, dikit-dikit modalnya sudah kembali. Tetapi dari situ, sebetulnya kenapa saya bisa jualan, karena pada saat saya melayani jiwa-jiwa, terutama saya megang pengungsi ya dari Afghanistan, Iran, mereka pun lebih sulit hidupnya. Akhirnya
orang ini datang kepada saya, waktu itu dia adalah jemaat gereja saya, mungkin Pastor Toto pernah ke gereja saya, mungkin pernah ketemu, dia datang, dia bilang, Captain saya punya skill, saya punya bisa benerin rumah, saya gini, cuman masalahnya dia nggak boleh kerja. Akhirnya, tapi kalau volunteer aja, dikasih tips, masih boleh gitu ya. Akhirnya dia datang tanpa saya sadari, saya nggak pernah ngebayang saya bakal punya restoran online atau segalanya. Tiba-tiba saya bicara-bicara, coba kamu masak deh. Akhirnya dia masak, orang Persia, orang Iran langsung, dan saya kenal betul dengan makanannya kan. Jadi saya tahu persis, wah puji Tuhan. Akhirnya dari apa yang dihasilkan, bisa kembali untuk kita melayani orang-orang refugees, misi, dan diakonia. Jadi puji Tuhan, di pandemi ini kalau memang kita tahu bahwa purpose daripada usaha kita, dari hidup kita untuk pekerjaan Tuhan, it's worth to try anything selama kudus, selama menjadi berkat, selama yang kita lakukan itu istilahnya halal. Jadi nggak usah takut sih para hamba Tuhan. Do your tujuannya untuk menangin jiwa, untuk nolong orang, to proclaim the name of Jesus, just do it. Gitu. Itu masukan dari saya sih. IG saya buat nama Levela. Vela nama saya, Le itu artinya the. Tapi bahasa Prancis Le Vela Restoran. Jadi ya puji Tuhan banyak orang order. Puji Tuhan Menteri Muldoko order juga. Ya Tuhan lah. Itu sharing saya. Jangan takut lah. Jangan takut. Let's do it untuk jiwa-jiwa dan pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Ada lagi yang ada Pak Toto. Ya. Pak Toto ini silakan Pak Toto. Ya. Terima kasih. Tadi terima kasih juga Pak Riko. Kebetulan saya pernah diundang beliau juga. Memang luar biasa sekali dengan orang-orang pengungsian yang ada di sini, dan akhirnya bisa jadi berkat juga. Dan itu satu hal yang luar biasa. Jadi sama pandangannya Pak, kita memang jangan takut. Kita harus tetap berusaha, kita bisa menguasai segalanya, tapi dengan satu tujuan, semuanya nantinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Jadi Pastor Eko nggak perlu khawatir lagi Pak. Kita harus melakukan sesuatu. Terus satu lagi Pak Rianto tadi ditanya Pak Nathanael, IG-nya omah_GM. Omahnya ejaan lama Pak, OE, omah_GM. Di situ ada menunya Pak. Makanannya murah-murah Pak, dari mulai 20 ribuan. Jadi itu sedikit tambahan kami Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya sebenarnya ingin menambahkan sedikit apa yang saya dengar dari Ketua Sinode kita, Pastor Adi Sutanto itu. Saya tanya pertanyaan ini ketika saya ketemu beliau yang pertama kali dan berkeinginan untuk bergabung dengan Sinode JKI. Saya tanya, apa boleh bahwa kalau jadi pastor itu di JKI, saya tidak full time, begitu. Oh boleh, itu saya kaget sekali. Justru itu yang kita harapkan. Dua tangan harus bekerja dua-duanya. Tangan kanan pegang Alkitab, tangan kiri pegang cangkul. Loh, kenapa cangkul, Pak? Iya, karena ada senior pastor kami yang ada di gunung yang di Jawa Tengah itu punya peternakan besar. Jadi mereka itu harus terus bekerja. Kalau saya berhenti, mereka itu siapa yang menggaji? Jadi harus terus jalan. Tapi tangan kanan kita, yaitu pegang Alkitab, harus jalan terus. Setiap hari harus baca Alkitab minimal setengah jam. Lalu kita setengah jam minimal harus olahraga. Jangan sampai pastor-pastor kita ini tidak olahraga, lalu kolesterol katanya. Wow, saya pikir itu pertanyaan yang jawabannya sampai hari ini saya kira sangat relevan. Puji Tuhan, pesan dari Pastor Adi bisa disampaikan. Jadi jangan takut,
di sinode kita memang tidak mewajibkan kita untuk jadi full timer ya Pak ya. Puji Tuhan. Silakan yang lain. Oke, saya berikan satu tadi sebenarnya saya bukan hanya bertanya tetapi memancing satu diskusi ya. Dan memang karena di luaran sana kalau di JKI sih JKI kita ini memang luar biasa. Saya senangnya itu kita itu tidak pernah direpoti gitu ya. Bahkan tidak pernah ditanyai gitu ya. Ya itu sesuatu yang bagus. Nah, cuman begini, tadi saya sangat tertarik sama presentasinya Pastor Anta Kirana ya tentang ada 5 poin tadi ya. 5 poin tentang gereja ya, church shift tadi ya. Jadi itu poin yang pertama menarik sekali yang sudah kita bahas minggu yang lalu ya, tentang from analog to digital. Nah, itu memang benar-benar ya. Jadi kita tadi kan ini acaranya bebas nih ya. Jadi tidak lagi hanya itu aja. Tapi memang gereja kita atau hari-hari ini kita dituntut untuk tidak lagi berkonsentrasi pada yang sudah kita alami ya. Yang namanya era normal itu sudah ada di belakang kita. Jadi justru kita akan memikirkan era yang ada di depan kita itu namanya new normal. Jadi new normal sendiri ya tentang era mengubah paradigma dari analog ke digitalize gitu ya. Jadi itu berkali-kali yang mungkin kita kebanyakan di sini kan para pengurus. Jadi ini terus akan kita inform. Jadi jangan sampai suatu hari nanti di JKI Korwil Jabodetabek ini nanti banyak hamba-hamba Tuhan yang stresnya karena nggak bisa makan, tadi sudah dijawab bagaimana cara bertahan, lalu jemaatnya juga nggak bisa makan, tadi juga sudah dijawab. Tetapi ada satu hal, bahwa gereja ya tidak bisa lagi jalan di belakang, maksudnya melihat ke belakang, tetapi kita berjalan ke depan dengan mulai belajar tentang digital, belajar tentang sesuatu yang belum pernah kita coba di masa yang lalu ya, dengan live streaming, dengan media-media dan seterusnya gitu. Nah, kebetulan kemarin hari Minggu kami ada meeting dengan teman-teman di gereja kami dan saya mencanangkan bahwa kita sepertinya tidak akan pernah bisa kembali lagi ke masa lalu. Dan bahkan saya berkata kepada teman-teman, rupanya kita tidak akan pernah memikirkan bagaimana bangun gedung gereja besar, bagaimana kita ibadah dengan banyak ribuan orang ya. Justru yang akan kita pikirkan bagaimana kita virtual ya. Bagaimana seperti jualannya juga pakai konsep ya, pelayanan juga pakai konsep. Dengan semua konsep ini maka akan menjawab sebuah tantangan kita dan saya yakin kita tidak akan frustasi dalam pelayanan. Dalam minggu-minggu ini saya juga memikirkan sesuatu yang gimana gitu ya supaya bukan hanya kita bertahan hidup tetapi diberkati di masa-masa pandemi. Itu hanya tambahan sih dari saya. Ya gitu, dan ya Pastor Toto tadi bilang agak kecewa karena partisipannya cuma 12 ya. Tidak apa-apa lah Pastor, ya biasa gitu. Online itu biasa naik turun, tapi yang penting kontinuitas itu ya. Kalau kita continue itu pasti nanti akan memiliki pasar tersendiri. Karena yang kita bahas ini kan jarang yang dibahas oleh gereja-gereja yang lain atau sinode yang lain. Lanjut, Pak Herianto. Baik, para pastors, apakah ada yang mau nimbrung pendapat rekan-rekan yang belum saya sebut namanya? Apakah boleh angkat tangan, raise hand, atau mungkin Ibu Dewi ya, dari tadi suaranya tidak kedengaran. Akan nambahin apa yang Pak Toto infokan ke kita tadi. Mungkin karena Ibu Dewi sambil kuliah.
Karena ini bicara bebas, saya mau share. Kira-kira bisa ya sebentar ya. Bisa Bu, lanjut. Ya, oke. Saya ingin membicarakan masalah keadaannya Pak Iwan Brata. Karena beliau dalam 2 hari terakhir dalam keadaan sesak napas, beliau telepon saya. Jadi mungkin teman-teman ada yang bisa mungkin kasih penguatan, atau mungkin bisa melalui nomor teleponnya itu bisa dipakai sih sekarang. Jadi beliau merasa saat ini seperti sendiri gitu. Dan dalam keadaan ya mungkin makin lemah ya keadaannya. Kira-kira kalau ada yang bisa, ada waktu gitu mungkin disempatkan. Dan mereka juga kalau seandainya kita datang ke rumahnya, mereka membuka pintu sih untuk kita bisa berjumpa dengan Pak Iwan. Itu aja, saya mohon dukungan teman-teman supaya yang terbaik yang Tuhan boleh berikan untuk keadaannya Pastor Iwan. Saya tadi pagi saya sempat datang ke rumahnya Pastor Iwan di situ, tapi saya nggak masuk karena saya harus lanjut ke lain tempat. Saya sempat kirim roti dan burger, ya. Jadi ya sedikit apa yang ada kita kirimlah. Beberapa waktu yang lalu ada pastel, ada apa gitu saya orderkan juga ya. Dan memang kalau yang begitu-begitu ada tanda bahwa kita ada perhatian ya. Mungkin kalau agak kagok, telepon ke nomor teleponnya beliau sendiri, bisa juga telepon ke anaknya Joshua ya. Joshua itu sekarang tinggal bersama mereka ya. Jadi Joshua ada juga di grup kita, itu yang istrinya ada di Sragen, tapi karena kondisi yang semakin menurun, sekarang Joshua ikut nemanin papanya. Demikian, mungkin bisa ditelepon aja, nanti saya bisa share nomor teleponnya juga. Itu ya Bu. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sudah? Ada lagi Pak Luki atau ingin menyampaikan sesuatu, Pak Luki? Mau dibukakan mic-nya? Luki Lau, boleh dibukakan mic-nya sebentar? Ya. Cukup Pak, cukup. Pembahasannya sudah. Karena baru tiba ini habis drive. Jadi mendengarkan. Oh iya Pak. Ya, terima kasih Pak Luki dari Manado. Ya, terima kasih Pak. Pak Saud, maaf Pak Saud, tolong dibukakan sebentar Pak Saud. Halo, Shalom. Cukup. Udah baik. Okay. Ya. Baik. Jadi kita akan tutup session kita kali ini ya. Puji Tuhan, saya harapkan kita bisa terus follow up jika memang ada yang kita bisa kerjasama, yaitu kolaboratif, kita bisa lakukan di kemudian hari. Mungkin Pak Paulus boleh disampaikan agenda ke depan, minggu depan itu tanggal 17 ya.
tanggal 17 itu kita libur, Pak. Jadi tanggal 17 libur karena saya juga mau upacara bendera tuh. Istana ya, Pak ya? Ya, kalau diundang, kalau nggak diundang di halaman rumah sendiri. Itu. Lalu mungkin kita akan mulai lagi tanggal 24 ya. 24. Ya, itu mungkin nanti kita akan undang siapa? Mantunya Pak Adi, Bu Mada. Pak Anton. Pastor Anton. Pastor Anton. Ya, Pastor Anton. Lalu kemudian ada 2 narasumber lagi, yaitu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Itu adalah dari temannya Ibu Mada, dari Pak, siapa kemarin, Bu? Halim Wirya. Ya, Pak Dr. Halim Wirya. Ya, lalu kemudian yang ketiga itu dari kita sendiri, yang mungkin nanti Pastor Nathan akan membongkar bagaimana caranya kita main di dunia digital yang lebih tajam lagi, ya, dengan alat-alat yang sederhana tetapi menghasilkan suara yang bagus. Dan tentunya karena ini digital, ya kita tidak perlu banyak orang, dan justru dengan sedikit orang kita bisa menjangkau sampai ke sana. Jadi gereja tanpa tembok, gereja tanpa batas organisasi, dan seterusnya dan seterusnya. Itu nanti tanggal 24. Lalu kemudian nanti Ibu Mada coba nanti bulan September mungkin kita tidak setiap minggu ya, mungkin 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali. Nah, saya kira itu untuk rencana ke depannya, tapi tetap pada koridor yang besar kita, yaitu gereja 4.0. Jadi kita membahas tentang itu terus. Jadi kita bahas setiap minggunya nanti adalah subtema. Supaya kita hamba-hamba Tuhan itu melayani Tuhan bukan dengan cara-cara yang, maaf ya, dengan cara-cara yang jadul, cara-cara yang pokoknya iman, yang penting, ya enggak, tapi dengan cara-cara yang profesional. Nah, kemarin coba Pastor Fendi ceritakan, kemarin kita mengikuti seminarnya GPCC, sungguh amat sangat luar biasa, ya. Namanya apa kemarin, Pastor Fendi? Coba tolong ceritakan sebelum kita tutup. Di Relevant Leadership Academy. Ya, Relevant Leadership Academy. Ya, coba kira-kira apa yang didapatkan kemarin, Pastor Fendi? Kebanyakan, Pak. Oh, kebanyakan. Ya, justru saya sendiri merasakan bahwa 2 hari saya ngikutin ya Zoom seperti ini. Ya, jadi itu benar-benar membukakan satu wawasan ke depan gitu ya. Dan pesannya Pastor Jeff ya, bahwa ya itu seperti yang saya sampaikan, sepertinya kita tidak akan pernah bisa lagi kembali ke masa lalu ya. Jadi justru yang akan kita pikirkan itu perspektif, bukan retrospektif dalam pelayanan yang akan datang. Yaitu yang terus akan kita inform supaya teman-teman nanti ya tidak seperti Pastor Iwan yang merasa sendiri, tapi kita belajar bersama-sama bergandengan tangan ya, di dalam satu korwil ini. Ya, ini kalau kita baru 10, 12, tanggung jawab kita semuanya bagi para pengurus untuk next bisa mengajak mereka semuanya untuk bergandengan tangan. Mungkin kita bisa menanyakan apakah ada persoalan tentang waktu, apakah ada persoalan tentang Pastor Toto yang kemarin pulsa kuota. Nah, Pastor Toto kan membahas satu keluarga itu 1 bulan berapa kemarin? 400.000 ya? Iya, 420.000. 2 anak gitu, Pak. 1 anak ya? 2 anak. 2 anak. Iya. 2 anak. Kalau anaknya 3 pasti lebih. Ya. Lebih. Nah, jadi dengan keadaan yang seperti ini, para gembala juga mungkin memikirkan ya. Di gereja kami aja 1 minggu itu 3 kali 4 kali untuk live streaming seperti ini. Jadi kadang-kadang saya juga kasihan, makanya saya strict bahwa ibadah tidak lebih dari 1 jam, dan acara Zoom seperti ini tidak lebih dari 1 jam, ya, supaya nyingkat kuota gitu ya, supaya seperti itu juga kemarin dibahas di Leadership Academy. Saya kira itu, dan mungkin waktunya sudah selesai. Saya ambil alih kembali Pak Irianto Lim, mewakili Korwil
Saya menyampaikan banyak terima kasih untuk partisipasi daripada semua kawan-kawan, para pembicara. Saya terima kasih banyak untuk Ibu Ketua, Ibu Madalena, untuk Pastor Anta Kirana dari JKI MCC BSD. Puji Tuhan, tentunya di situ ada banyak makanan, dan suatu hari saya juga akan pesan. Salah satu makanan kesukaan saya itu, kalau dulu RW, cuman sekarang mungkin lebih turun lagi, yaitu RT. Gitu ya. RW itu terlalu besar. Lalu juga kepada Pak Toto Dirgantoro, terima kasih banyak 2 kali sudah mengisi acara kita, ya Ibu Dewi. Tadi saya memberikan tugas kepada Ibu untuk cubit-cubit Bapak gitu ya. Iya, terima kasih. Puji nama Tuhan. Jadi dengan demikian acara kita sudah selesai. Saya minta dengan hormat dan kerendahan hati untuk Pastor Nathanael berdoa untuk menutup acara ini. Saya serahkan kepada Pastor Nathanael. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pembicaraan yang sudah kami lakukan. Ada banyak hal-hal praktis yang kami boleh dengar dan juga dapatkan. Biarlah itu juga boleh terus berkembang menjadi sebuah hal yang inspiratif, yang juga mendatangkan kreativitas, baik terhadap kami sebagai gembala-gembala maupun juga kepada umat-Mu yang kami gembalakan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin dan sertai, sehingga diskusi malam hari ini berbuahkan karya, berbuahkan tindakan, berbuahkan kemajuan, berbuahkan aksi yang mendatangkan kesejahteraan. Terima kasih Bapak di surga. Kami tetap membawa Pak Iwan juga ke dalam tangan kasih setia dan penyertaan-Mu. Tuhan, kami percaya di tengah masa kesendiriannya, dalam keadaan sakit, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pertolongan. Amin. Sehingga dia tidak merasa sendirian, karena ada Tuhan yang memberikan, yang mendampingi dan juga yang menyertai. Berkati juga keluarga yang mendampingi Tuhan, bahkan rekan-rekan kami pendeta ataupun hamba-hamba Tuhan ataupun jemaat Tuhan yang sempat datang ke sana Bapa, biarlah boleh membawa penghiburan dan kekuatan buat Pak Iwan. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa Bapak untuk pertemuan selanjutnya itu pada tanggal 24 Agustus. Tuhan tolong, Tuhan sertai narasumber maupun yang juga aktif hadir di dalam Zoom meeting ini Tuhan. Biarlah semuanya boleh diberkati Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan, segala apa yang kami bicarakan memberkati banyak orang, banyak gembala, banyak pemimpin, dan boleh memberkati umat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau sudah memberkati semua narasumber kami pada malam hari ini, dan perlindungan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka, baik Ibu Magda, Pastor Anta Kirana, Pastor Toto juga di dalam berkat penyertaan-Mu, dan segala apa yang menjadi karya mereka di dalam gereja dan umat Tuhan, semuanya diberkati dan semakin berkembang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Ibu Magda, mungkin masih ada yang mau disampaikan? Enggak, Bu. Sudah selesai? Oke. Biasanya foto bersama. Foto bersama ya? Silakan Pastor Fendi, gimana caranya memfoto? Saya nggak bisa. Oke. Ya, recordingnya mungkin dibuka videonya biar bisa dilihat. Saya akan count 1 sampai 3. Tolong diacungkan jempolnya ke layar ya. Oke, 1. Oh, gimana caranya, Pak? Sudah? Videonya belum. Oke, diacungkan jempolnya semuanya. 1, 2, 3. Videonya difoto. Sekali lagi. Di print screen aja. 1, 2, 3. Yes. Oke. Nanti fotonya akan di-post. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat istirahat. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Pak Rianto. Terima kasih, Tuhan berkati. Mohon maaf jika ada salah kata, salah Puji sebut. Tuhan, Cap. Nanti mau makan kebab, Cap. Pendeta dapat diskon. DKI dapat diskon. Mantap. Udah saya catat tadi Livela ya. Iya, Levela. Livela. Levela. Siap. Puji Tuhan. Ya, segera kita nanti order.
Pokoknya tinggal tunjukin kartu JKI. Oke ya teman-teman, ini Oke. saya live ya. Oke, Makasih ya. God bless ya. Bless you. Thank you juga Pastor Fendi yang sudah menjadi host buat kita semuanya. Ya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Yesus memberkati. Ya, siap.